Уважаемый господин президент, дорогие друзья, прежде всего хочу поблагодарить вас за то, что вы приняли наше приглашение и приехали. Terima kasih yang mulia Presiden Putin. Saya yang terima kasih karena saya diterima dengan permintaan yang begitu singkat, tapi di tengah kesibukan yang mulia bisa terima saya. Saya sangat terima kasih. Pada video tersebut, Presiden Prabowo Subianto bertemu dengan Presiden Rusia Vladimir Putin di Moskwa, Rusia. Pertemuan tersebut selain membahas mengenai situasi geopolitik dunia saat ini, juga sekaligus membahas mengenai penguatan hubungan kerjasama di berbagai bidang, seperti penguatan kerjasama di bidang militer, pertahanan, ekonomi, dan sekaligus juga pada bidang pendidikan. Tetapi, merujuk pada pembahasan utama mengenai kondisi geopolitik dunia saat ini yang semakin kompleks, mengapa Indonesia berusaha untuk berhubungan baik dengan banyak pihak yang berkuasa di pentas geopolitik dunia saat ini seperti Rusia, Amerika Serikat, maupun dengan Tiongkok atau China. Dan bagaimana Indonesia harus menyikapi semua kondisi geopolitik yang semakin kompleks ini? Simak terus penjelasan dari saya karena ini adalah bagian paling rumit Indonesia yang harus dihadapi sebagai negara yang bebas aktif. Halo semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam kenal, perkenalkan nama saya Rufi Fakri Supendi dengan NIM 125127047. Dan kali ini saya akan menjelaskan isi dari video materi UAS PKN pada kali ini, yakni Indonesia dengan politik bebas aktifnya dalam keadaan geopolitik pada saat ini. Langsung saja masuk ke inti videonya sekarang. Apa itu politik bebas aktif? Politik bebas aktif adalah arah kebijakan luar negeri Indonesia yang menolak keterikatan penuh kepada suatu blok kekuatan, tetapi tetap aktif dalam membangun relasi kerjasama internasional demi kepentingan nasional dan perdamaian dunia. Dalam Undang-Undang Nomor 37 Tahun 1999, politik luar negeri Indonesia harus mencerminkan ideologi bangsa yang diabadikan untuk kepentingan nasional. Konsep ini menekankan pada kebebasan dan sebagai kemandirian politik, dan aktif sebagai partisipasi dalam upaya perdamaian dan kerjasama internasional. Bebas aktif awal mulanya itu lahir setelah kemerdekaan Indonesia, tetapi dipopulerkan oleh Muhammad Hatta melalui pidato mendung di antara dua karang pada 2 September 1948 ketika dunia terbelah menjadi dua blok di masa Perang Dingin antara Uni Soviet dengan Amerika Serikat dengan blok timur dan blok baratnya. Pada konferensi Asia Afrika pada tahun 1955 di Bandung, Indonesia menonjolkan solidaritas negara-negara baru dan menolak dominasi blok besar. Seiring waktu, politik bebas aktif bertransformasi dari posisi non-blok yang tegas menuju praktik yang lebih pragmatis, menjaga hubungan baik dengan berbagai kekuatan sambil mengutamakan kepentingan nasional dan stabilitas regional. Ada tantangan besar di tengah geopolitik dunia pada saat ini, dan itu menerpa politik bebas aktif Indonesia. Di antaranya adalah polarisasi global. Persaingan antara kekuatan besar membuat pilihan netral semakin sulit. Yang kedua adalah ketergantungan ekonomi dan teknologi. Investasi, pasokan chip dan energi membuat negara kecil itu rentan sekali terhadap pengaruh strategis dari kedua blok terbesar di dunia saat ini. Ketiga, itu adalah isu keamanan lintas negara. Konflik regional, maritim, dan ancaman cyber memerlukan kerjasama keamanan yang bisa bertabrakan dengan prinsip non-keterikatan. Dan yang terakhir adalah norma internasional dan tekanan moral. Isu hak asasi, agresi, dan sanksi internasional memaksa negara menyimbangkan antara kepentingan nasional dan tekanan global untuk bertindak. Baik, kesimpulan dari video saya adalah Indonesia memegang peran strategis dalam menjalankan hubungan diplomatiknya sebagai negara yang bebas aktif di saat kondisi geopolitik dunia yang sangat tidak stabil akibat adanya perang dan konflik lainnya. Antara konflik dengan negara Amerika dan Cina, Indonesia tetap hadir sebagai penengah dari dua kubu itu. Cukup sekian presentasi dan penjelasan dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.